Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dalam mata kuliah Filsafat Administrasi bersama saya Imam Didi Karswadi selaku dosen pengampu. Di sesi yang ke-9 ini kita akan mengambil tema tentang administrasi sebagai sistem ilmu yang kompleks. Secara teoritikal, ilmu administrasi yang tidak terlepas dari perkembangan pemikiran dan kehidupan masyarakat oleh Maturana dan Valera dalam bukunya yang berjudul Autopsychology and Cognition. Inilah yang mendasari pemikiran akan sosiologi administrasi yang disusun oleh Kevin Kelly dalam bukunya Out of Control, yang menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dalam beberapa disiplin ilmu yang memandang segala sesuatu sebagai sistem kompleks dan sistem yang mengorganisasi diri atau self-organization, yaitu sebuah konsep yang dipinjam dari ilmu alam, baik fisika maupun biologi, dengan adaptasi tertentu dalam penerapannya di dalam ilmu administrasi. Analisis yang digunakan adalah analisis transdisiplin yang mengkaji sistem administrasi sebagai sistem kompleks sehingga dapat diperhatikan berbagai parameter teknisnya untuk kemudian dengan bantuan matematika dan komputer dapat dianalisa secara komputasional dalam bentuk masyarakat buatan atau artificial society. Dalam hal ini masyarakat dipandang sebagai suatu sistem adaptif kompleks di mana tiap-tiap agen penyusunnya harus melakukan evolusi sosial yang berlangsung terus-menerus. Ilmu administrasi bersandar pada prinsip-prinsip dasar dari sains yang salah satunya adalah refutabilitas, atau ia dapat dipersalahkan jika memang salah dalam terminologi peningkatan manfaat bagi publik. Melalui berbagai tool yang diakuisisi oleh ilmu administrasi, hal ini dapat dilakukan dan ilmu sosial yang selama ini menjadi semakin kaya dan kokoh menyatakan bahwa fondasi keilmian itu dilandasi dengan teori kebenaran, yakni kebenaran koherensi, kebenaran korespondensi, kebenaran performatif, kebenaran pragmatik, dan kebenaran proposisi. Bahkan Muhajir menambahkan satu teori lagi, yaitu kebenaran paradigmatik. Pemikiran teoritikal administrasi terfokus pada teori-teori kebenaran sebagai suatu realitas nyata dan bersifat empirical science sebagai bukti konkret yang didukung oleh kaidah-kaidah administrasi yang kuat dan menentukan arah dan pijakan dari ilmu administrasi. Ilmu administrasi berkembang seiring pesatnya teknologi komputasi yang memungkinkan permodelan sistem-sistem yang rumit dalam real seorang analisis dan pengamat. Teknologi komputasi yang mendorong simulasi komputasional telah memberikan tool yang penting bagi pengayaan ilmu sosial yang memungkinkan eksperimen dilakukan secara komputasional, sehingga banyak kebijakan tidak lagi dilahirkan secara coba-coba atau trial and error. Misalnya berbagai ide tentang solusi untuk kebijakan bagi kepentingan publik dapat disimulasikan dahulu secara komputasional sebelum menjadi kebijakan publik, sehingga kebijakan yang diambil pada akhirnya merupakan kebijakan paling optimum bagi kemaslahatan dalam mengatasi masalah publik. Kemudian tentang berpikir menggunakan ilmu. Menggunakan ilmu itu tentang bagaimana suatu ilmu dipakai dan diterapkan sebagai wujud pengejawantanan dari ilmu itu sendiri berdasarkan kepada kenyataan dan kebenaran, serta tidak menimbulkan keragaman dalam tingkat kepercayaan penerapannya, karena didukung oleh fakta-fakta empirikal sebagai sebuah ilmu. Salah satu yang dianggap mengganggu dalam perkembangan ilmu administrasi negara adalah masih terdapatnya keraguan tentang apakah administrasi negara itu merupakan suatu ilmu atau belum merupakan ilmu. Sehingga dalam prakteknya administrasi negara itu menggunakan ilmu atau tidak. Pada tahun 1960-an terdapat usaha yang cukup sungguh-sungguh untuk mencoba membuktikan bahwa administrasi negara itu menggunakan ilmu dalam prakteknya. Kesemuanya itu ternyata mempunyai hubungan analisa sistem terhadap studi kehidupan administrasi negara. Dan administrasi negara itu dikatakan sebagai ilmu dengan membuktikan dukungan filsafat ilmu pengetahuan yang kuat secara metodis, bahwa sesuai filsafat ilmu pengetahuan adalah pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan, yaitu jenis pengetahuan yang berciri khusus telah tersusun secara sistematis dan metodis dengan metode ilmiah tertentu.
Ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis dan metodis. Dengan perkataan lain, apabila seperangkat pengetahuan dalam bidang tertentu dikaji, disusun, dipilah-pilah, dan diamati terus-menerus, dapat melahirkan teori. Dan sejumlah teori itu dapat membentuk tumbuhnya suatu ilmu tertentu. Jadi dengan demikian, seperangkat teori merupakan batang tubuh utama ilmu atau building block of science. Di samping seperangkat teori tadi, di dalam sebuah ilmu masih terdapat hal-hal yang diantaranya adalah hipotesis, kemudian calon teori dan pernyataan yang masih memerlukan pembuktian atau teorema, asumsi, premis atau anggapan dasar, postulat, dalil, rumus, formula, aksioma, preposisi, lingkungan atau objek pengenal, metodologi atau filsafat ilmu, metode, teknik, konsep, eksplanasi, kriteria, definisi, klasifikasi, sistematika, model, paradigma, aplikasi atau penerapan, pernyataan problematik, anomali atau irregularitas, kemudian proyeksi, penelitian, serta pengembangan dan prediksi. Suatu teori lahir melalui dua sumber, yaitu melalui usaha deduktif dan usaha induktif, atau penerapan keduanya secara sekaligus atau simultan. Usaha deduktif melahirkan teori a priori yang sifatnya spekulatif, transendental, dan normatif, serta preskriptif. Sedangkan teori yang induktif lahir setelah dikaitkan dengan empiris atau pengalaman dan kenyataan-kenyataan. Akan tetapi dalam proses yang sebenarnya kedua usaha tersebut dipergunakan secara serempak dan bergantian. Suatu hasil deduktif akan ditinggalkan apabila ia tidak sesuai dengan pembuktian atau evidence. Dan demikian juga nasib induksi yang tak bernalar cukup. Pengamatan dan pengkajian terhadap sejumlah pengetahuan dapat melahirkan keajegan tertentu. Dan keajegan atau keteraturan itu disebut sebagai teori karena teori merupakan pola hubungan antara berbagai variabel, konsep, faktor, dan unsur, serta kejadian yang terjalin secara utuh yang menunjukkan sifat-sifat relatif langsung dan terus-menerus. Dengan demikian, kita dapat mengetahui apa yang menjadi perbedaan antara administrasi negara dengan ilmu lainnya. Misalnya letak perbedaan berkisar pada penekanan dan pengandalan tinjauannya pada teori-teori. Biasanya dalam mendefinisikan administrasi termasuk banyaknya elemen-elemen di antara mereka. Suatu angka tertinggi level tertinggi dalam derajat administrasi menggarisbawahi ketika mengevaluasi administrasi ke dalam sistem. Salah satu elemen akan menjelaskan secara a priori tentang pengamatan sistem dan bahasa yang dia gunakan dalam menjelaskan suatu hal tertentu. Pendapat Casti pada tahun 1994 mengatakan bahwa apapun administrasi termasuk sistem adalah penggabungan kepemilikan dari suatu sistem dan dapat berinteraksi dengan sistem lainnya. Lebih sering digunakan dalam observasi atau pengendalian dengan sebenarnya, bagus, indah, baik, dan jahat. Di satu sisi, administrasi terlihat secara kasat mata sebagai pengendali struktur dan perilaku sistem itu sendiri. Hasil teori administrasi mengidentifikasi suatu aturan pengamatan dalam proses pengetahuan sistem. Dalam hal ini, teori administrasi lebih dekat ke arah pandangan fenomenologi yang tidak terlepas juga dari pandangan secara endofiskal. Seperti Prigogen dan Stranger pada tahun 1984, kemudian Rosler pada 1986, mendukung pergerakan di dalam pemahaman pengetahuan yang berasal dari kebiasaan, yaitu suatu cara pandang eksofiskal terhadap alam semesta menjadi suatu endofiskal. Cara pandang endofiskal dipahami dengan baik oleh konsep Husserl, yaitu kehidupan dunia seperti pengetahuan dan bentuk pengetahuan lainnya terkait dalam pengalaman tentang dunia setiap hari. Sementara pandangan endofiskal tentang teori administrasi juga menyepakati adanya kritik positivistik dalam teknokratis praktik dalam analisa kebijakan teknokratis. Seorang analis kebijakan mempunyai kewenangan peraturan dengan asumsi bahwa mereka mempunyai pengetahuan secara objektif terhadap realitas kebijakan karena keahlian mereka dibutuhkan. Positivistik berargumentasi bahwa pengetahuan dari ahli endofiskal seperti pengetahuan tentang masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan dan analisis kebijakan dalam lingkungan administrasi itu dilakukan secara
retrospektif dan perspektif yang melahirkan gambaran dalam rekomendasi sebagai tindak lanjut daripada sebuah kebijakan dalam memenuhi kepentingan publik. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.